Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat peran gembala yang mewartakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari warta malaikat kepada Maria dan Yusuf. Tetapi ada sesuatu perbedaan antara gembala dan Maria. Gembala, dia melihat, mendengarkan apa yang diwartakan oleh malaikat itu, lalu dia melakukannya, dan dia menceritakan kembali apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Sedangkan kalau Maria, kita bisa melihat dia mendengar dan melihat bagaimana gembala itu menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh gembala tentang bayi yang dia lahirkan. Tetapi Maria merenungkan di dalam hati dan dia tidak menceritakan kepada banyak orang. Dia merenungkan dalam hati. Kita bisa melihat perbedaan istilahnya itu cara penangkapan atau cara istilahnya mendengarkan sabda itu. Gembala langsung menceritakan, ketemu orangnya langsung ceritakan, Maria menyimpan dalam hati. Ini cara perbedaan, tetapi kedua-duanya baik. Gembala, kita bisa melihat siapa gembala yang setia mengikuti Tuhan sampai Tuhan itu mati. Tidak diceritakan satupun nama dari gembala itu. Kenapa? Karena mungkin dalam dia itu mendengarkan dan juga menceritakan itu seolah-olah hanya hilang di jalan. Kenapa? Karena selesai dengan menceritakan dia sudah puas. Karena seolah-olah dia itu hanya menjadi pewarta dari apa yang diwartakan oleh malaikat kepada Maria. Dia hanya menjadi semacam perantara saja. Tetapi setelah itu, apa yang diwartakan mengenai bayi itu diceritakan kembali. Tetapi iman gembala ini itu perlu untuk digali lebih dalam lagi. Dia kekurangan dalam arti ada sesuatu untuk merenungkan lebih dalam diri sang gembala itu. Nah sekarang kalau Maria berbeda. Dia merenungkan dalam hatinya. Itu dilihat sejak dia diwartai oleh malaikat mengenai rencana dia mau untuk melahirkan. Kenapa? Karena dia harus merenungkan lebih dalam lagi. Apakah sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dalam dirinya? Dan ternyata dengan dia merenungkan itu iman dia terbangun. Dan dalam iman terbangun itu ada sesuatu peristiwa. Dalam diri Bunda Maria ada titik temu antara yang ilahi dengan yang manusiawi. Kita bisa melihat dalam diri Bunda Maria, dia yang mengandung tanpa campur tangan laki-laki, yaitu dari yang ilahi, dari Roh Kudus, dan dia sebagai manusia bisa melahirkan. Jadi dalam diri Bunda Maria bertemulah yang ilahi dengan aspek manusiawi itu yang dia lahirkan dalam diri Tuhan Yesus. Dalam diri orang yang beriman ternyata mampu untuk bisa menangkap apa yang ilahi itu. Apa yang adikodrati itu. Nah sekarang dalam tahun baru ini kita bisa mencoba untuk melihat apa sih yang menjadi rencana Tuhan untuk diri kita.
Kita perlu ada iman yang dalam, kepercayaan kepada rencana Tuhan untuk diri kita. Sehingga apa yang nanti kita lakukan itu bukan untuk hanya terus meneruskan hanya omongan apa yang dari Allah saja kepada orang lain. Tetapi kita menghidupi diri kita sehingga ada gabungan antara yang ilahi dan manusiawi ini dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang melihat bukan hanya melulu gebiare yang ilahi, bukan, tetapi ada sesuatu yang manusiawi sehingga kehadiran Tuhan bisa ditangkap oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Kita berharap tahun baru itu adalah kita wartakan situasi yang seperti itu. Seperti Bunda Maria. Nah, maka wajar kalau Bunda Maria diberi gelar Bunda Allah karena dalam diri dia ada Sang Firman yang ilahi itu dan dia lahirkan sehingga Sang Firman bisa menjadi manusia, bisa ditangkap oleh semua orang, bisa dirasakan, bisa didengar, bisa diraba. Dengan demikian kita juga diharapkan mampu menyatukan apa yang menjadi firman Tuhan untuk diri kita dari yang ilahi itu, dan kita mencoba untuk menerima secara manusiawi kita ini, dan kita nanti bisa mewartakannya dalam sikap, dalam tutur kata, dalam tindakan kita, sehingga banyak orang bisa merasakan dan mengalami, oh Tuhan itu ternyata bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat, yang bisa ditangkap juga kehadirannya melalui diri orang-orang yang beriman. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Kita juga bisa merenungkan untuk Jumat pertama, yaitu dalam hati yang kita terbuka, seperti hati kudus Yesus, hati yang terbuka itu akan mampu menerima yang ilahi itu. Kenapa? Karena Allah sendiri menginginkan bertahta di dalam hati kita 100%. Dan kalau Allah sudah bertahta, maka hati itu akan mempengaruhi pikiran kita, tindak tanduk kita, lalu cara pembawaan kita, sehingga semua orang bisa merasakan dan mengalami Tuhan ada. Ya, ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka mari kita bersama-sama mencoba untuk merumuskan kembali apa yang harus kita lakukan. Kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dari tahun lalu, dan kita mencoba mewujudkan cara yang baru. Bukan berarti ada perubahan tren, perubahan fashion, atau perubahan gaya, atau perubahan menjadi new normal. Bukan itu maksudnya. Tapi ada, yang penting adalah semangat dari dalam ini untuk bisa menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga kita mampu untuk menjadi pelaksana-pelaksana dari rencana Tuhan itu. Selamat merenungkan.